Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asatidatil kiram wa abna'i at-talabah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Asatidatil kiram wa abna'i at-talabah al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perbuatan atau amal kebaikan yang mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala adalah memaafkan, memberi ampunan. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian memaafkan, tidak marah serta mengampuni, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan yang mulia yang akan mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, ia merupakan perbuatan yang menjadi sebab seorang hamba bisa masuk ke dalam surganya. Allah Ta'ala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegeralah menggapai ampunan Allah Ta'ala kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang mana mereka berinfak dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, afin atau memaafkan, menahan amarah dan memaafkan. Dan Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ketahuilah bahwa perbuatan ini, memaafkan, tidak emosi, tidak marah atas perbuatan buruk orang lain, ini adalah perbuatan yang sangat dekat untuk mewujudkan dan merealisasikan taqwa. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Dengan memaafkan, engkau akan lebih dekat kepada ketakwaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aqrabuhuma littaqwa alladhi ya'fu. Yang paling dekat dengan ketakwaan adalah yang memaafkan. Karena memaafkan, tidak marah, babun 'azimun min abwabil ihsan, salah satu pintu besar yang agung di antara pintu-pintu berbuat baik. Akan tetapi, di antara kondisi dan pemandangan yang memprihatinkan yang kita temukan di tengah masyarakat, bahkan di tengah kaum muslimin, adanya anggapan bahwa memaafkan adalah perbuatan yang rendah, memaafkan adalah perbuatan yang hina. Jiwa yang penuh dengan hawa nafsu mengatakan kepadanya, kenapa engkau maafkan? Kenapa engkau biarkan dia menyakitimu? Kenapa engkau biarkan ia mencelamu? Engkau kuat, engkau bisa, balas ia. Jiwa yang buruk mendorong manusia untuk melakukan intiqam, pembalasan atas perbuatan buruk orang lain, karena dianggap memaafkan itu sesuatu yang hina. Kalla, justru dengan memaafkan seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan. Dengan memaafkan seorang hamba akan mendapatkan derajat yang tinggi.
Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang hamba terus memaafkan kecuali Allah Ta'ala akan memberikannya kemuliaan. Siapapun yang disakiti, yang dihina, atau bahkan dibuli, maafkanlah. Maafkanlah. Di situ Anda akan semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan ia. Doakan kebaikan untuknya. Dan inilah perbuatan ihsan yang sangat tinggi yang diajarkan di dalam agama Islam. Memaafkan. Memberikan ampunan atas kesalahan orang lain. Perbuatan yang paling dekat kepada perwujudan ketakwaan dalam diri seorang hamba. Dan ia adalah perbuatan yang bisa menghantarkan hamba kepada cita-cita tertinggi, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak kita harus memaafkan? Seberapa sering kita harus memaafkan? Ditunjukkan dalam sebuah hadis. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita harus memaafkan baik istri, pembantu, atau orang lain secara umum?" Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Dan pertanyaan tersebut terus diulang sampai Nabi mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan ia di setiap harinya 70 kali. Dalam satu hari ada 24 jam. Dan kita diminta dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan kesalahan teman kita, saudara kita 70 kali. 70 kali setiap hari. Dan ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Yang mana apabila ini ada pada diri setiap hamba, terkhususnya pada diri setiap santri di pesantren Intan Ilmu, maka kita akan menemukan keadaan yang sangat baik di pesantren ini. Manusia kadang salah. Manusia kadang berbuat kekeliruan. Yang mungkin dari perkataan dan perbuatan atau candaan-candaannya mungkin menyakiti hati, mungkin menyakiti perasaan. Tetapi ketika tertanam dalam diri seorang hamba, terkhusus seorang santri, untuk mudah dalam memaafkan, maka tidak ada namanya keburukan-keburukan. Bahkan kalau seandainya kita betul-betul sayang dan cinta kepada saudara kita, ingin kebaikan untuknya, maka kita akan mengatakan kepadanya, "Akhi, tidaklah pantas dalam diri seorang mukmin perbuatan-perbuatan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk." Itulah yang keluar. Bukan marah, bukan kelahi, dan yang semisalnya. Maafkanlah. Relakanlah. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan anugerah dan kemuliaan dari sisinya. Demikian wasiat atau amanat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruhnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.